Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami dengan judul Burger Rice atau Burger Sushi dengan dosen pengampu yaitu ada Ibu Sari Oktavera STMM CRA, jurusan Fisika Universitas Andalas. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Dini Asetio sebagai ketua dengan nomor BP 1910443010. Yang kedua ada Anissa Yulia Santika dengan nomor BP 1910443019. Yang ketiga ada Naila Amalia Zulfa dengan nomor BP 1910442040. Yang keempat ada Sinta Widiawati dengan nomor BP 1910441033. Yang kelima ada Rahmi Novita dengan nomor BP 1910443016. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Sinta Widiawati dengan nomor BP 1910441033. Kepada Sinta Widiawati dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai web 1. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era globalisasi sekarang, inovasi sangat diperlukan karena inovasi merupakan suatu proses untuk mengkombinasikan suatu ide untuk mendapatkan nilai baru suatu produk. Hal itu tuh berlaku untuk semua bisnis, termasuk bisnis kuliner. Saat ini, bisnis kuliner yang cepat saji sudah tidak asing lagi karena ditunjang dengan teknologi yang canggih, menyebabkan konsumen bisa menjangkau dengan mudah. Salah satu produk yang diminati oleh konsumen adalah makanan. Dengan memanfaatkan pasar anak-anak hingga dewasa maupun lansia yang menyukai fast food. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membuat burger dengan memvariasikannya dengan nasi yang dikenal dengan burger rice atau burger sushi. Burger merupakan sejenis makanan cepat saji yang berupa roti berbentuk bundar yang ditirisi dua dan bagian tengahnya diisi dengan patty yang biasanya diambil dari daging. Kemudian dilengkapi dengan sayur-sayuran yang berupa selada, tomat, dan juga bawang bombay. Dan untuk melengkapi burger agar memiliki cita rasa yang pas, ditambahkan dengan saus burger dengan berbagai macam jenis seperti mayones, saus tomat, saus sambal, hingga mustard. Roti yang sebagai bahan baku utama pada burger, kami menggantinya dengan nasi dikarenakan kami ingin menyesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mensugesti dirinya apabila belum memakan nasi maka belum kenyang atau dianggap belum makan. Selain itu, kami juga menjadikan produk ini sebagai produk yang memang berasal dari negara Indonesia apabila produk kami bisa tembus sampai pasar dunia. Alasan lainnya kami mengganti roti dengan nasi adalah menurut Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2018, mengalami kenaikan dalam memproduksi beras, yaitu 65,75 juta ton hingga 81,38 juta ton. Jadi dengan adanya peningkatan tersebut, kami memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya serta membantu para petani agar lebih sejahtera dengan menggunakan produksi beras lokal. Berdasarkan tren di era modern sekarang, masyarakat yang menyukai inovasi terbaru menjadi salah satu peluang usaha dalam membangun burger rice. Dengan mencampurkan nasi sebagai makanan pokok, senantiasa bisa membuat masyarakat Indonesia lebih mengenyangkan daripada burger roti yang biasanya. Dengan nama burger rice atau kami mengenalnya dengan burger sushi, bisa menjadi daya tarik oleh konsumen. Dan berdasarkan latar belakang di atas, kami membuat suatu proposal bisnis yang bernama burger sushi atau burger rice. Lanjut, yang kedua ada riwayat para pendiri. Yang pertama ada Dini Asetio sebagai direktur, lalu ada Anissa Yulia sebagai manajer marketing, ada Naila Amalia sebagai manajer operasional, ada Sinta Widiawati sebagai manajer keuangan, serta Rahmi Novita sebagai staff marketing. Selanjutnya pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anissa Yulia Santika. Baiklah, saya Anissa Yulia Santika dengan nomor BP 1910443019.
Di sini saya akan menjelaskan bab 2, aspek pemasaran. Yang pertama, gambaran umum pasar, nama Burger Rice, jenis produk, makanan, manfaat utama produk ini sebagai alternatif pengganti makanan utama, manfaat turunannya sebagai kudapan ringan. Yang kedua, segmentasi pasar. Pada segmentasi pasar ini terbagi atas 3. Yang pertama, segmen demografis, segmen geografis, dan segmen ekonomi. Pada segmen demografis, Burger Rice merupakan usaha yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Segmen geografisnya, usaha kami ini terletak pada pusat kota yang mana masyarakat dapat menemukannya secara langsung outlet kami. Segmen ekonomi, Burger Rice memilih konsumen pada tingkat ekonomi menengah ke atas. Yang ketiga, strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran ini terdapat 4. Yang pertama, strategi harga, strategi promosi, strategi distribusi, dan strategi positioning. Yang pertama, strategi harga. Penetapan harga pada produk Burger Rice menggunakan metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya tambahan jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tertentu. Strategi promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi, pemasaran langsung, promosi penjualan, serta hubungan umum. Kami akan mempromosikan Burger Rice melalui media cetak berupa pamflet dan melalui media sosial lainnya. Strategi distribusi yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Kami menggunakan distribusi langsung, di mana kami mendistribusikan dan memasarkan produk kami sebagai produsen langsung kepada konsumen tanpa adanya perantara. Nah, yang terakhir itu strategi positioning. Strategi positioning yang kami gunakan yaitu penetapan posisi menurut kategori produk, harga, dan distribusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmi Novita. Selanjutnya, saya Rahmi Novita, nomor BP 1910443016. Saya akan menjelaskan tentang aspek produksi dan operasi. Yang pertama itu ada gambar produk, berikut gambar produk yang akan kami buat. Kemudian ada proses produksi. Yang A, proses pembuatan Burger Rice atau Burger Sushi meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, bumbui nasi dan cetak menjadi bentuk persegi, kemudian dibaluri dengan telur dan tepung panir. Kemudian yang ketiga, goreng nasi di minyak panas dan tiriskan. Kemudian goreng daging ayam yang telah dibumbui, sedangkan untuk daging sapi itu dipanggang kemudian ditiriskan. Selanjutnya, potong sayuran seperti selada dan tomat sesuai dengan ukuran. Kemudian tata nasi, sayuran, dan daging, kemudian isi topping sesuai dengan permintaan konsumen, serta baluri dengan menggunakan rumput laut. Untuk tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari pembuatan Burger Rice, yaitu pengemasan Burger Rice. Selanjutnya, aspek organisasi manajemen. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi dalam tim Burger Rice atau Burger Sushi dapat dilihat dari bagian berikut. Yang pertama itu ada direktur. Untuk direktur sendiri itu Dini Asetio. Kemudian ada manajer operasional Naila Amalia Zulfa. Kemudian ada manajer marketing Anissa Yulia Santika dan staf marketing Rahmi Novita. Untuk manajer keuangan itu Sinta Widiawati. Yang kedua, job description. Deskripsi pekerjaan dari masing-masing bagian, yaitu yang pertama itu ada ketua. Ketua mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha Burger Rice dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha Burger Rice. Yang kedua, ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran untuk menjalankan usaha-usaha pemasaran produk, terutama dalam hal promosi, baik melalui media cetak maupun media sosial. Yang ketiga, ada bagian produksi. Bagian produksi bertugas untuk menyiapkan bahan yang dibutuhkan serta mengkoordinir pelaksanaan
proses produksi. Kemudian selanjutnya bagian keuangan. Bagian keuangan bertugas untuk mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Naila Amalia Zulfa dengan nomor BP 19.1044240 akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama, ada rencana anggaran pengeluaran. Alat penggorengan itu sebanyak 4 buah 300.000, kompor gas 2 buah 400.000, banner 150.000 dengan total harga alatnya Rp850.000. Bahan baku asumsi 1 bulan, beras ada 14 liter seharga 140.000, daging giling ayam 15 kilo 480.000, daging giling sapi 10 kilo 1 juta, minyak goreng 3 liter 120.000, bawang bombay 2 kilo 60.000, gas 3 kg 36.000, penyedap rasa 20.000, selada 8 kg Rp160.000, tomat 5 kg 60.000, keju lembaran 10 pack yang satunya berisi 12 100.000, mayones 2 kg 50.000, telur 5 kg 250.000, tepung roti 2 kg 44.000, nori 5 pack 125.000, listrik untuk 1 bulan Rp200.000, saus 1 liter 40.000, dan yang terakhir ada kemasan 300 pieces Rp90.000 dengan total bahan per bulannya Rp2.935.000. Kemudian untuk 1 bulan produksi itu ada Rp3.785.000. Biaya-biaya seperti pamflet atau brosur Rp100.000. Kemudian total pengeluarannya Rp3.885.000. Yang kedua ada analisa break even point. Yang A, perhitungan laba bersih dengan total cost dari total bahan bakunya Rp2.935.000, total biaya Rp100.000 dan total cost semuanya Rp3.035.000. Selanjutnya ada total revenue. Burger Rice 10 pieces per harinya dikali 15.000 harga jual dengan keuntungan 25% dikali 30 hari. Dengan total revenue-nya Rp4.500.000. Laba kotor itu Rp4.500.000 tadi dikurang dengan Rp2.935.000 sama dengan Rp1.565.000 per bulan. Selanjutnya, laba bersihnya Rp1.565.000 tersebut dikurangi dengan Rp100.000 yaitu Rp1.465.000 per bulan. Yang B, perhitungan BEP per unit. Harga jual Rp15.000, biaya penyusutan per bulannya Rp14.000, total biaya variabel per bulan Rp3.035.000 dan N merupakan jumlah unit yang terjual. Perhitungannya P kali N sama dengan TFC ditambah TVC, yaitu biaya penyusutan ditambah dengan total biaya variabel, yaitu jadi Rp3.049.000. Kemudian dibagi dengan Rp15.000 didapatkan jumlah unit yang terjual yaitu 203 unit. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Yang pertama ada persiapan, menyusun rencana bisnis, survei pasar, survei harga dan supplier dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua, ada persiapan peralatan atau investasi dilakukan pada bulan pertama. Yang ketiga, membeli bahan baku dilaksanakan pada bulan pertama hingga bulan ke-12. Yang keempat, ada uji coba produksi dilakukan pada bulan pertama. Yang kelima, ada usaha siap beroperasi dilakukan pada bulan pertama hingga bulan kedua. Mengelola usaha dilakukan pada bulan pertama hingga bulan 12. Yang ketujuh ada konsultasi dan laporan bulanan, itu dilaksanakan pada bulan kedua hingga bulan 12. Yang kedelapan ada laporan akhir kegiatan dilakukan pada bulan 11 dan bulan 12. Yang terakhir ada persiapan
pengembangan bisnis dilakukan pada bulan ke-11 dan 12. Selanjutnya yaitu bab 3, penutup. Mendirikan suatu usaha membutuhkan persiapan dan konsep yang matang. Usaha yang didirikan diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Burgerize adalah produk makanan unik yang kami usulkan atas dasar keinginan kami terhadap membuat makanan yang unik tetapi tetap membuat kenyang bagi masyarakat. Usaha ini diharapkan membawa dampak yang baik untuk berbagai pihak. Keberhasilan suatu usaha tidak luput dari implementasi strategi-strategi yang telah kami susun. Untuk itu, kami membutuhkan kesiapan dan ketepatan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan demi tercapainya tujuan usaha kami. Baiklah, itulah hasil proposal bisnis plan dari kelompok 2. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.